aku lagi, Lia. Kali ini aku akan bacakan sesuatu yang berbeda untuk kamu. Ini adalah bacaan untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising dan Venus. Ini mengenai siapa yang ada, yang akan datang, hadir, atau sudah dan sedang hadir di hidupmu saat ini sampai akhir tahun 2021 ini. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok bisa tidak, ambil saja yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Jangan lupa untuk mengambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja King adalah seorang wanita, dan Queen adalah seorang laki-laki. Dan ini bisa saja gabungan sifat dari satu orang saja. Atau bisa juga, akan ada beberapa orang yang datang padamu, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai beberapa kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. Aku juga tidak menyebutkan zodiaknya, karena, tidak selalu zodiak yang sama yang akan datang. Capricorn, The Empress. Seorang penyayang, pemelihara yang baik, kekasih yang suportif, seseorang yang berlimpah, meskipun banyak tanggung jawab. Dia juga seseorang yang sangat menarik dan menawan, yang bisa membuat banyak orang jatuh cinta padanya. Seseorang yang suka merawat diri, cepat berteman, karena dia juga meluangkan waktu untuk pertemanan dan memanjakan orang yang dicintainya. Suka mengenakan apapun yang dia inginkan, termasuk pakaian mewah dan barang-barang mewah. Suka mencoba hal-hal baru. Dia juga seorang yang kreatif dan menikmati hidup. Knight of Cups. Orang ini begitu mengagungkan cinta. Buat dia, cinta itu harus begitu sempurna, maka, pasangan yang dia cari juga harus sempurna, dan ketika dia melihat kesalahan, keburukan, atau sesuatu yang dia rasa tidak baik dari pasangannya, maka dia akan pergi, mencari yang lain, yang sempurna. Padahal, kesempurnaan itu tidak akan pernah dia temukan dalam diri manusia. Maka, dia sering dijuluki sebagai player, karena dia akan merasa kecewa, pergi dan mencari kekasih lain, ketika dia tidak menemukan apa yang dia inginkan dari seseorang. Berpindah-pindah, dari satu pasangan ke pasangan lainnya. Cintanya menggebu-gebu bak pujangga. Terobsesi akan keindahan cinta. Dia sangatlah romantis. Page of Swords. Seseorang dengan rasa ingin tahu yang tinggi, yang agak posesif, yang selalu ingin tahu apa yang dilakukan orang yang dia suka atau cinta. Yang bahkan mampu mengintai sosial mediamu, bertanya-tanya pada teman atau saudaramu atau orang-orang yang kenal denganmu. Dia juga suka menganalisa sesuatu. Tapi, yang bisa dia lakukan hanyalah langkah kecil. Dia adalah pencari kebenaran. Dia bisa menjelajah pikiran, ide dan rencana. Dia selalu ingin tahu banyak hal secara detail. Dia juga seseorang yang berani dan pencari kebenaran dan keadilan. Page of Cups. Seseorang yang bisa bermain-main dengan perasaan orang lain. Kurang dewasa dalam umur atau secara mental. Seseorang yang bisa berkata-kata manis, tapi kadang lari dari perkataannya sendiri. Dia bisa membuat orang lain percaya semuanya baik-baik saja, padahal tidak. Dia benar-benar punya cara yang mantap dalam berkomunikasi. Dia adalah petualang hati. Rasa ingin tahunya tinggi untuk hal-hal yang berhubungan dengan hati dan jiwa. Meskipun mereka lugu, kurang dewasa dan bisa menyerahkan hati mereka, cinta mereka yang meluap-luap dan siap berbagi, tanpa harus memikirkan ke depannya. Seolah dia tidak pernah disakiti atau tersakiti. Menurut mereka, cinta adalah sebuah kesenangan. Sebuah petualangan yang mengasyikkan. Dia juga suka mencoba hal-hal baru. Sepertinya, dia ingin have fun setiap saat dan tidak terlalu serius. Queen of Cups. Seseorang yang sangat peduli, caring,
yang bisa jadi tempat curhat dan juga bahu untuk bersandar bagi siapapun yang membutuhkannya, terutama orang yang dicintainya. Dia juga sangat moody. Meskipun dia sering jadi bahu bersandar dan tempat curhat bagi banyak orang, namun, ketika dia ada masalah, maka dia akan memendamnya sendiri. Bila dia sedang ada masalah, dan seseorang bertanya padanya, "Ada masalah apa?" maka dia akan bilang, "Tidak ada apa-apa. Semuanya baik-baik saja." Dia bukanlah seseorang yang terbuka. Dia memang sangat baik pada semua orang, dan terlihat stabil secara emosi. Dia banyak pengalaman hidup dan bijaksana. Queen of Pentacles. Dia adalah seseorang yang sangat nyaman berada di rumah dan lingkungannya. Maka, rumahnya pun pastinya dibuat nyaman. Terutama untuk dirinya. Dia juga penerima tamu yang hangat dan ramah. Dia bahkan bisa membangun usaha dari rumah. Jadi, dia bisa bekerja di rumah, dan tetap produktif dan menghasilkan. Meski demikian, dia tetaplah orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Yang masih tetap bisa meluangkan waktu untuk orang-orang yang dicintainya. Dia juga suka dan mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang dicintainya, baik lahir maupun batin. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tolong like, share, komen dan subscribe channel ini. Dan, terima kasih sudah menonton channel ini.